La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Sekarang menurut riwayat yang lain, Man Fadlallah bin Habib, sekarang dari Fadlallah ibn Habib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikana idza shalla bin nas, tatkala Rasulullah pernah mengimami sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah pernah jadi imam sholat di depan sahabat-sahabat Nabi. Yahiru rijalun min qamatihim, di belakang Rasulullah terdapat sahabat-sahabat yang jatuh tersungkur semenjak awal mula sholat karena kemiskinan yang diderita oleh mereka, karena yaitu kelaparan yang diderita oleh mereka. Sampai pernah menangi sholat jamaah, terus begitu Allah Akbar, imamnya burine, kemudian makmume semaput siji-siji karena rasa lapar siki itu semaput ya, anguping itu anu kemarin iya dari sholat jamaah rakaat ping papat anguping itu anu kemarin iya. Ini kan masalah ya, yaitu Nabi pernah menjadi imam sholat di belakang yaitu sahabat-sahabat Nabi. Belakang sahabat-sahabat Nabi satu persatu mereka kemudian jatuh pingsan karena mereka itu adalah kelaparan yang diderita oleh mereka. Wahum ashabus sufah, mereka adalah kelompok ahlu sufah. Kelompok ahlu sufah ya golongannya sahabat-sahabat Nabi sing miskin. Golongannya sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki rumah. Mereka bertempat tinggal di eper-eper masjid Madinah pada saat itu. Di serambi masjid kemudian tidur. Dan mereka makan minumnya dijamin oleh kaum muslimin. Tugas mereka hanya beribadah tok. Ini jenengannya kelompok ahlu sufah. Oh, sampai mereka itu jatuh pingsan coba. Waduh, kalau kita ya wis. Geger ya karena ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya hatta yaqulu ala Arab, sampai ada jamaah yang lain dari orang Arab Badui yang ikut jamaah pada saat itu menyangka haula'i majannina au majannuna, mereka adalah orang-orang gila, kata orang Arab Badui. Sampai orang Arab Badui menyangka ahlu sufah itu adalah orang-orang yang gila. Kata kemudian orang Arab Badui. Sekarang panjenengan contoh, ini saya contohkan. Ada seorang sahabat dari kelompok ahlu sufah, kalau di kitab Latahzan yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, dia membawakan kisah yang cukup menyentuh kalau saya katakan. Namanya adalah Julaibib. Sahabat itu namanya Julaibib. Sekarang jenengan bayangkan wujudnya. Bajunya hanya yang melekat di badan. Dia tidak memiliki rumah, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki adik, tidak memiliki kakak, karena dia adalah sebatang kara. Sampean nek ora duwe omah, isi anak kakaknya, isi anak adine masih ada ayah, ada ibu, mending dia sebatang kara, baju hanya melekat di badan. Kemudian kemiskinan ada padanya, uang pun tidak ada di sakunya, jangankan 1 dinar. Kalau saya katakan hari ini dengan uang kita 500 perak nangsak pironan. Itu Julaibib pada saat itu. Kalau kondisi kemudian pakaiannya, keadaannya, kemiskinannya seperti ditunjang oleh kondisi fisik yang agak menarik, isinya nikmatnya dunia nih seakan-akan. Tapi kalau kita lihat penampilan fisiknya, rambutnya keriting, kulitnya hitam pekat, kurus lagi, sampai-sampai kemudian tulang pipinya menyeruak keluar. Wong ireng, hitam pekat, kurus, rambutnya keriting, klambine sing melekat nang badan. Kira-kira ibu-ibu yang ngerti model sing iki gelem ora. Ya seperti itu, coba bayangkan. Tapi kita tahu, ya adalah sahabat Nabi. Sekalipun keadaan mereka dari sudut pandang dunia bukan apa-apa dan tidak apa-apa, atau seakan-akan tidak ada apa-apanya,
Tapi mereka adalah orang-orang akhirat yang sengaja Allah kirim menuju ke dalam kehidupan dunia untuk memberi uswah dan contoh kepada kita semuanya. Dengan keadaan seperti itu, tidak sedikit pun mengurangi nilai aplikasi ibadah, tidak mengurangi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bersama dengan itu, sekalipun kondisinya seperti itu, tidak mengurangi sedikit pun rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah sahabat Rasulullah. Julaibib. Nah, suatu kali tatkala kemudian pulang dari sholat berjamaah, Rasulullah kemudian memanggilnya, "Ya Julaibib, wahai Julaibib, madzak turidu bin nikah?" Apakah kemudian kau menghendaki menikah? Kata pada saat itu dia adalah pemuda. Sampai pengen bojo Julaibib, Julaibib kemudian berkata, "Siapa pula ya Rasulullah pemuda seusia aku yang tidak ingin menikah? Tapi sekiranya kemudian aku hendak menikah, siapa pula perempuan yang kira-kira mau denganku? Jangankan kemudian perempuan itu mau aku nikahi, bertemu saja di simpang jalan kota Madinah, dia menghindar dan menyangka aku adalah orang gila." Jangankan ngelamar wong wedon ketemu baik ambil dheweke nyimpang boleh dalan liyane karena nyangka dheweke wong gemblung. Ini kan suatu yang Masya Allah ya. Sampai kemudian kejadian itu 3 kali. Begitu kejadian 3 kali, akhirnya Rasulullah kemudian menyuruh kepada dia untuk melamar anak gadis dari sahabat Ansor. Begitu singkat cerita menikah, akhirnya kemudian malam pengantin. Jadi kan bayang novela, kayak ngapa senengnya Julaibib yang kondisi ekonominya, kondisi fisiknya, kondisi kemiskinannya seperti itu, lantas kemudian dia menikah malam pengantin, kayak ngapa senengnya? Kalau saya katakan seakan-akan seperti bunga-bunga yang ditaburkan di atas kepalanya, seakan-akan ya. Nah, tapi begitu kemudian pada kondisi seperti itu, dia sedang mau menyentuh istrinya, baru kemudian dia meletakkan tangannya di tangan istrinya. Tiba-tiba di luar sana Allah dan Rasulnya menyuruh dia untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Dan pada saat itu mewajibkan seluruh kaum muslimin yang dewasa, tidak cacat, tidak tua, bukan anak-anak, bukan perempuan, wajib keluar mengikuti perang. Kalau seandainya Julaibib sing dadi sampean, izin ora kira-kira? Izin. Nabi nung izin pengantin anyar, cuti hamil, cuti pengantin. Ya kan ya? Ya kan ya, kalau kita mungkin harus gelisah mau izin ya Nabi nyun sewu lah. Mudah-mudahan jenengan ngerti lah, nyungan bojo ya. Ya kan ya, izin ya. Dek model izinan sih ya. Ngaji karena apa-apa bagi izin kok. Ya kan ya. Kan seperti kita hari ini seperti itu. Nah, tapi pantang seakan-akan bagi Julaibib karena dia bukan hamba dunia. Kalau dia hamba dunia, mungkin dia akan lebih mementingkan sisi keindahan dunia, sehingga dia memilih untuk bersama istrinya menghabiskan malam pengantinnya. Toh kemudian pada saat itu, seandainya dia memilih seperti itu, kemudian meminta izin oleh Rasul kepada Rasulullah, Rasulullah pasti mengizinkan. Tapi dia adalah sahabat Nabi yang lebih cenderung kepada kehidupan akhirat bukan dunia, sehingga kemudian dia tetap berangkat menuju perang. Istrinya pun dia adalah seorang soleha. Nek bojone soleh, sing lanang soleh, sing wedon ora soleha, juga ora dadi juga. Dok nyonggap mangkat perang, misal. Ning gene sing wedon ora soleha, aja Mas, izin bae undih kan. Dia nembe pantenan. Ini ya. Tapi karena kemudian istrinya soleh, ia mengizinkan. Akhirnya kemudian berangkat perang. Iya nek sampeyan kesandene kemudian pergi ngaji, ini berangkat perang kok. Yang artinya kalau suatu saat kemudian kaum muslimin tidak menang, kaum muslimin kemudian banyak tertekan dan kalah, memungkinkan Julaibib meninggal, pulang tinggal nama. Akhirnya kemudian perang, begitu perang berlangsung, dia maju ke medan laga, menebaskan pedangnya ke arah kanan, ke arah kiri. Seakan-akan dia ingin berkata kepada dunia, biarkan dunia itu berbuat apa saja untukku, karena aku sungguhnya bukanlah hamba-hamba dunia. Kalian orang-orang kafir, kalian lebih mencintai kehidupan dunia sebagaimana kami juga mencintai kehidupan akhirat. Kalau seandainya kalian semuanya itu mencintai kehidupan, kami sungguhnya mencintai kematian, karena kami adalah orang-orang akhirat. Sehingga kemudian dia tidak peduli, badannya kemudian kena tebasan pedang,
kena kemudian panah, kena tombak, akhirnya kemudian dia tumbang dan mati. Itu kayak film drama Korea apa film nang sinetron ya, lakonnya menang. Iya ya, dia kemudian mati meninggal. Yang lebih menyedihkan, begitu Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat yang lain, kumpulkan Rasulullah sahabat-sahabat yang lain. Setelah peperangan itu selesai, Rasulullah bertanya, siapa di antara sahabat-sahabatku yang hari ini kemudian meninggal? Lantas sahabat-sahabat yang lain bercerita dan mengatakan yang meninggal si A, si B, disebutkan semuanya nama-nama sahabat yang meninggal pada saat itu. Dan Julaibib meninggal, tapi namanya tidak disebut. Dia meninggal, ding jenengan ora disebut coba. Kenapa bisa seperti itu? Dia bukan sahabat terkenal kok. Seakan-akan dunia ingin menutup dia. Biarkan dia namanya tidak dikenal oleh siapapun. Kalau seandainya tidak ada riwayat ini, mungkin nama Julaibib sekalipun kemudian dia adalah ahli surga, dia tidak terkenal sama sekali. Tapi gandeng anak cerita ini kemudian abadi, viral sampai hari kiamat. Akhirnya kemudian Rasulullah ingat terkait masalah sahabatnya yang meninggal itu. Akhirnya oleh Rasulullah dicari ke ujung medan laga, di ujung sana, ujung sini, sampai akhirnya Rasulullah menemukan, dan jasadnya itu telah tertutup sebagian tubuhnya dengan debu-debu padang pasir. Awaknya menunggu tutup, seakan-akan dunia pun ingin menyembunyikan dia, supaya kemudian namanya tidak terkenal karena dia adalah orang ahli akhirat, bukan ahli dunia. Seakan-akan dunia pun tidak rela kalau dia kemudian ingin menceritakan terkait masalah dia, karena dia bukan orang dunia. Sehingga hampir-hampir pasir di padang pasir itu menutup sebagian tubuhnya. Darahnya masih segar, menetes dan membasahi sebagian wajahnya. Yaitu di bagian tubuhnya terdapat luka-luka bekas tepasan pedang atau yang lain-lain. Lantas Rasulullah kemudian mengambilnya. Rasulullah letakkan di pahanya. Rasulullah kemudian melihat tubuhnya. Rasulullah meneteskan air mata sampai air matanya itu jatuh di tubuhnya. Anda memiliki fisik yang mungkin lebih baik daripada seorang Julaibib. Kulit Anda mungkin lebih putih dibandingkan Julaibib. Anda itu lebih keren, lebih gokil dibandingkan Julaibib. Tapi sekalipun kita lebih keren dari sisi sudut pandang dunia, air mata Rasulullah pernah menjatuhi tubuhnya yang mulia. Sampai banyu mripate Nabi iki pernah jatuh, yaitu di tubuh Julaibib. Lantas begitu kemudian dia pandangi Julaibib itu, kemudian Rasulullah berkata, ya Julaibib, biarkan dunia berbuat apa saja untukmu. Biarkan dunia berbuat apa saja untukmu. Karena dunia bukan untukmu, karena engkau adalah orang-orang akhirat. Dan engkau adalah penduduk surga yang senantiasa dirindukan oleh surga. Aku adalah bagianmu dan kamu adalah bagianku. Akhirnya semua sahabat-sahabat Nabi kemudian menangis melihat yaitu jenazah Julaibib pada saat itu. Itu contoh seorang ahlus sufa di generasi kehidupan sahabat, kalangan kemudian sahabat-sahabat Nabi dari kelompok ahlu sufa. Masya Allah. Artinya ngesuk bahwa suatu saat dengan punya masalah hidup yang berat dengan berkaca kepada ini. Maksudnya seperti itu. Ini Julaibib. Dan berikutnya fa'idha shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah selesai sholat. Tadi kan Rasulullah mengimani sholat. Begitu Rasulullah selesai sholat, insarafa ilaihim, Rasulullah menengok kepada mereka yang pingsan-pingsan itu. Lantas Rasulullah berkata, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum an tasdadu faqata wa hajata." Kata Rasulullah seperti itu. Kalau seandainya kalian semuanya itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, maka sungguh engkau lebih cinta, engkau lebih menyukai sekiranya kemudian engkau menambah kefakiran, kemiskinan Anda dan kefakiran kebutuhan Anda kepada Allah. Sampai Rasulullah ngomong ini, ewan bene kalian yang semuanya pingsan sahabat-sahabatku, seandainya mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan akhirat di sisi Allah itu lebih baik, maka Anda pasti akan menambah kemiskinan-kemiskinan Anda, kefakiran Anda, dan yaitu kefakiran Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu. Pantas ya,
selisih wong miskin kami wong sugih 500 tahun. Selisih orang kaya kemudian orang miskin itu selisih masuk surganya kan 500 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Kata Rasulullah, yadkhulu al-fuqara al-mu'min yadkhulu al-ghina'ul mu'minina al-jannata. Akan masuk orang-orang kaya yaitu menuju surga. Yaitu selisih dengan orang-orang miskin diantaranya adalah biniswi yaum, setengah hari. Setengah hari di sisi Allah adalah 500 tahun. 500 tahun. Sampai nek siki ditakoni mending miskin apa mending sugih ning pada mlebu surga. Mending sugih mlebu surga nek tek gitu. Iya kan ya. Bingung sih soalnya. Bingung ya. Ya sama nek gini ya. Bisa didolong Nabi ya. Nek miskin kan sugih selisih 500 tahun. Dek ditakoni, misal sehingga ada Nabi benar-benar di sini misal. Nabi kemudian tanya kepada Anda memilih sama-sama masuk surga, miskinnya masuk surga, kaya masuk surga, tapi selisihnya 500 tahun. Memilih yang mana? Dek yang memilih yang kaya masuk surga. Karena apa ya seperti itu? Karena kita adalah orang-orang dunia. Ini dek orang-orang dunia masalahnya. Dek harapannya ke seakan-akan angen-angen nih hidup di dalam kehidupan dunia sehat tanpa penyakit, musibah jarang, anak, istri semuanya nyaman, rumah juga nyaman, kehidupan tentram, ekonomi lancar, kehidupan juga kan ya. Bersamaan itu kita juga menghendaki ibadah, kan ya. Bersamaan itu tatkala kemudian kita berdoa menghendaki masuk surga tanpa hisab. Sing lebih parah maning, jaluk mlebu surga orang selisih kami wong miskin. Dewek malaikatnya gede-gede belum dewek. Iya kan dia oke model apa seperti itu. Dan berikutnya, lantas menurut riwayat yang lain sekarang Ali bin Abu Thalib disebutkan yaitu dari Dirar bin Hamrah. Sekarang Ali bin Abu Thalib fi wasafi aliin, terkait masalah mensifati sifat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai kepada beliau. Karena wallahi, sungguh adalah Ali bin Abu Thalib demi Allah, dia adalah ghazirun dammah, dia orang yang paling banyak melimpah air matanya karena takut kepada Allah. Masya Allah ya, dewek bumbuan mlebu surga. Kita kan orang yang tidak dijamin masuk surga. Beda dengan Ali bin Abu Thalib. Sekaligus nasabnya dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Di dalam kehidupan dunia, dia banyak melimpah. Kalimatnya ghazirun. Kalau kalimatnya menggunakan kalimat ghazirun untuk menunjukkan limpahan air yang banyak. Kalimatnya ghazirun. Artinya banyu singakeh nucure. Jenengannya nah damnya air mata yang keluar dari kedua pandangan. Berarti baake nggone menumpahkan air mata. Cuman jenengan ingat-ingat, kalau suatu saat kemudian kita berpikir jauh terhadap kehidupan hari ini sampai kemudian hari-hari yang telah kita lewati, berapa air mata yang kita keluarkan? Kalau seandainya kemudian kita ambil gelas, air mata yang selama ini kita keluarkan murni karena takut kepada Allah, adakah satu gelas? Ngasih kayak ini ya. Ngasih kayak ini. Dia banyak limpahan air matanya. Padahal panjenengan perlu diingat, dia adalah suaminya Fatimah. Fatimah adalah anak Nabi. Dan kalau kita melihat kehidupan, yaitu sisi kehidupan hari-hari Ali bin Abu Thalib dengan yaitu Fatimah, ini dikisahkan di kitab Sifatus Shafa. Pernah suatu saat Ali bin Abu Thalib bertanya kepada Fatimah, wahai istriku, adakah hari ini yang kemudian bisa kita makan? Berarti menunjukkan dikat mau dheweke di rumah man. Nah, begitu seperti itu, Ali bin Abu Thalib belum bertanya, adakah simpanan yang kau punya? Yang bisa kemudian kita jadikan sesuatu yang bisa kemudian mengisi perut kita hari ini. Lantas kemudian istrinya menjawab, ya ada. Ia ambilkan baju, bajunya terdapat 40
belas tambalan simpanannya. Kira-kira kepriwe jajal? Ya pantes dhewek ora dadi sahabat Nabi, sampean sing wedun-wedun ora dadi bojone Nabi, sampean ora dadi bojone Nabi, sampean ora dadi sahabat. Kan ya? Karena kita mungkin kalau hidup di zaman Nabi ora kuat. Ora kuat kayaknya rumah tangga seperti itu padu wis lah wis bubar. Sampean mikir ya Mas ngeluh iki malah dadi padu kan ya. Ya dadi padu. Tapi Ali bin Abi Thalib coba dengan bayangkan. Akhirnya mereka setelah kemudian tidak ada makanan sama sekali, kemudian satu dengan yang lain berkata, seperti ini saja. Kalau sebenarnya memang hari ini kita tidak dapatkan makanan, lebih baik kita berpuasa. Masya Allah. Akhirnya wong lanang wong wedon mau suami istri berpuasa. Nek dewek ora puasa, pai padu. Ini ya, Masya Allah. Padahal kita tahu ya, Fatimah anak Rasulullah. Kalau suatu saat kemudian Fatimah mengeluhkan kepada ayahandanya Nabi, pasti Rasulullah kemudian memberikan solusi. Kalaupun Nabi tidak punya, dia bisa mengangkat tangan kepada pemilik semesta ini. Kalau suatu saat kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya untuk berdoa untuk anaknya, Allah pasti mengabulkannya pula. Tapi kemudian mereka tidak seperti itu. Karena bagi mereka dunia itu bukan di hati mereka. Dunia itu hanya di tangan-tangan mereka. Dunia itu hanya sekedar berlalu waktu yang sebentar untuk menempuh kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Sehingga bagi mereka lapar, kehidupan miskin, kepapaan, atau ketidakadaan di dalam kehidupannya, itu bagi mereka bukan di dalam masalah yang perlu diperbesar. Karena mereka adalah orang-orang akhirat. Pantes di debok lanang kitab zuhud. Dewek nek belajar kitab zuhud, kayak isin ya. Isin dewek wala dewek ahli dunia ning ngarepe surga terus ya. Dek surga terus ya. Coba yang ini Fatimah nggak bisa coba. Bersamaan dengan itu dia banyak mencurahkan air mata. Bersamaan dengan itu mencurahkan air mata banyak. Seharusnya kalau seandainya Ali bin Abi Thalib banyak mencurahkan air mata, kita yang seharusnya lebih pantas dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Hidup kita nyaman, pakaian ada, rumah ada, istri punya, anak-anak juga, rumah kemudian dengan segala makanan, minuman hampir-hampir setiap hari tersedia. Bahkan kita sering yaitu mengalami hari-hari yang telah kita lalui, perut kita di atas kenyang. Belum lagi makanannya, belum lagi minumannya, bersamaan dengan itu kita masih sering mengeluhkan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kemudian lebih pantas menangis, dewek itu nih, ya Allah, terima kasih dengan segala nikmat yang seperti ini. Terima kasih telah Engkau memberikan anugerah yang seperti ini. Tapi ternyata kenyamanan, ketentraman untuk orang-orang di zaman kita hidup hari ini justru kemudian menjadikan kelalaian di atas kelalaian. Yang lebih parahnya lagi, sudah berada di dalam kenyamanan yang seperti ini masih mengeluhkan masalah-masalah di dalam hidup. Belum seperti ini, belum seperti ini. Keluhan orang-orang hari ini kan seperti itu. Coba kita lihat kehidupan di zaman kita hidup hari ini manusia. Mereka banyak mengeluhkan kepada Allah. Ternyata keluhan-keluhannya itu hanya sekedar seputar kehidupan dunia. Yang mereka keluhkan seperti itu. Kesedihannya, rajin ibadahnya, datang menuju kepada Allah, malas beribadahnya, semuanya ditunjang oleh masalah-masalah dunia. Istrinya sakit, anaknya sakit, baru kemudian dia datang menuju kepada Allah. Dia kaya raya, telah melimpah, kemudian dia kembali menuju ke masjid. Kadang-kadang seperti itu. Dan manusia di zaman kita hidup hari ini seperti ini. Seandainya kalau suatu saat jenengan berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku surga misal, jenengan harus banyak lebih jauh berpikir. Sekalipun kita diperbolehkan meminta surga, ning kira-kira isin orang yang jaluk gitu. Sekalipun boleh kayak dipikir-pikir teman-teman kayak lu teman ya. Yang paling kita pantas untuk berharap kepada Allah rahmat. Yang paling pantas untuk kita hari ini rahmat lah. Ya Allah berilah aku rahmatmu, karena dengan rahmat itulah yang memungkinkan kita akan memperoleh surga. Berarti ciri-ciri Ali bin Abi Thalib banyak menangisnya. Bersamaan dengan itu, dia adalah pahlawan mubarozah. Dewek, sekalipun Ali bin Abi Thalib seperti itu, dia pahlawan mubarozah. Mubarozah ke pahlawan duel, perang tanding sebelum perang itu berlangsung.
Biasanya kalau orang-orang zaman dulu, zaman sahabat Nabi mau perang, pasukan sudah berhadapan-hadapan, sebelum saling menyerang, mereka menghadirkan pahlawannya masing-masing. Nah, pahlawan yang sering diajukan oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Dia karena senantiasa menangan. Sampai-sampai kemudian dia adalah menjadi pahlawan berurusan dengan pedangnya yang cukup terkenal. Pedangnya kan terkenal, Dzulfikar, yang memiliki mata dua. Ya, pernah dalam satu riwayat, ini menunjukkan sisi akidahnya, sisi akidah keyakinannya. Begitu perang, duel antara satu dengan lawan satu sebelum perang itu berlangsung, dengan sekali hantaman pedang yang ia gerakan oleh Ali bin Abi Thalib, musuh pada saat itu jatuh. Tatkala kemudian dia hendak menebaskan pedangnya untuk membunuh pasukan musyrik itu, lantas orang musyrik itu meludahi wajah Ali bin Abi Thalib. Diludahi. Lantas tiba-tiba kemudian dia tinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Malah ditinggal Ali. Terus ditanya oleh sahabat, kenapa wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa kemudian kau tidak membunuhnya? Dia kemudian berkata, tatkala aku menggerakkan tanganku yang pertama kali, kemudian dia terjatuh, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kemudian aku hendak menggerakkan tanganku kedua untuk kemudian membunuhnya, dia meludahi wajahku. Aku takut jika ikuti kemudian gerakan yaitu tanganku kedua dengan pedangku. Aku takut gerakan tanganku itu bukan karena Allah, karena emosional yang ada dalam jiwaku. Sampai seperti itu coba, ditinggal. Wah, berarti ngenuwung muslim kepenak di sini ya. Wah, langsung ditinggal oleh sida. Naik dewek satu saat jenengan coba. Wah, suatu saat jenengan terang tanding seperti itu musuh kalah. Jenengan didoni misal, nang sampai nih kapal, cocok sisan, iya kan? Jadi tidak pernah terpikir apakah gerakan tangan kita untuk Allah apa tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib mapan sisi akidah dan tauhidnya. Dan berikutnya, Tawilul Fikroh, dia adalah orang yang panjang pemikirannya, jauh ke depan. Artinya dia memiliki alam pemikiran yang jauh yaitu ke depan. Contohnya tadi, dia mau menggerakkan tangannya untuk membunuhnya kemudian diludahi. Kalau dia pikirannya pendek, cocok-cocok. Tapi karena pikirannya jauh ke depan menuju akhirat, dia tidak jadi. Karena takut suatu saat kemudian langsung diikuti dengan gerakan tangannya, dia takut. Jangan-jangan gerakan tangannya itu karena dorongan hawa nafsunya dan emosinya. Karena kemudian wajahnya diludahi oleh orang musyrik itu, tanpa pernah kemudian berpikir. Kalau kita nek dewe kan orang berpikir jauh ya, kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu akal sehat kita kadang-kadang suka tidak jalan, malah justru kalau dia kapanpun dan dimanapun seakan-akan dia pikirannya tembus ke depan. Oke, seorang Ali bin Abi Thalib. Dan berikutnya, yuqallibu kaffahu, dia seringkali kemudian membalikkan telapak tangannya. Membalikkan telapak tangannya maksudnya seperti ini. Sekalipun dia miskin, dia papa, dia fakir, tapi dia justru banyak memberi. Padahal dia kayak orang dewek, tapi dia sering memberi. Sehingga kemudian istilah dalam bahasa kitab membalikkan tangannya. Nah, kayak kan harusnya seperti dia. Nah, seperti ini. Maksudnya adalah dia suka memberi, sekalipun di atas kemiskinan yang ia miliki. Kalau Anda kemudian melihat orang kaya suka memberi, ini bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau ada orang yang seharusnya dia adalah membutuhkan terhadap harta benda, tapi justru kemudian di atas kemiskinannya, kepapaannya, kefakirannya, malah justru kemudian dia suka memberi, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kayak contohnya Ali bin Abi Thalib. Isim dewek nek berpikir masalah ya. Dan berikutnya, wa yuhattibun nafsa, dan dia seringkali membicarakan terhadap jiwanya. Maksudnya banyak merenung. Dia banyak berbicara kepada jiwanya. Maksudnya banyak berbicara kepada jiwanya, maksudnya seperti ini. Anda nanti malam begitu duduk termenung, jangan kemudian duduk di luar sambil melihat langit yang tinggi. Karena kemudian langit itu gelap, tiada bintang, kemudian jenengan menghadap ke atas, kemudian jenengan berpikir, wahai jiwaku, suatu saat kemudian engkau pulang menuju kepada Allah. Suatu saat engkau akan meninggalkan istrimu, anak-anakmu, bahkan dunia ini. Engkau akan menuju ke arah sana, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengane wong sing sering berbicara kepada dirinya sendiri.
Dewek jarang ikut Pak. Dewek sering ikut tapi nek lagi ada masalah. Dan ya, kalau kita lagi ada masalah hidup, kesedihan, kemudian musibah, malapetaka, nembe kayak gue. Kepriwe ke solusinya ya. Gitu kan sering kayak gue ya. Sering kemudian berpikir seperti itu, tapi untuk terkait permasalahan yaitu dunia. Di antaranya itu, berarti sampai pada zuhudnya Ali bin Abi Thalib di kitab ini. Berarti sampai di bab masih zuhudnya para sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya itu, mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Cukup ya? Apa wis pada turu kabeh bahasa ini zuhud kabeh. Aduh. Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.